Ya. Ketika Daud melawan Goliat, saudara ingat nggak berapa batu licin yang diambil Daud dari Sungai Yordan? 5. Kenapa dia ambil 5? Daud mengambil 5 batu licin dari Sungai Yordan. Itu adalah iman, langkah iman yang dimiliki oleh Daud. Karena menurut sejarah itu Goliat itu punya 4 saudara. Jadi raksasa semua. Sehingga Daud berkata begini. Kalau orang-orang Israel mereka lari lihat dengar teriakan Daud. Kabur, takut dengan suara Goliat. Ya. Tapi Daud ketika dengar suara Goliat dan lihat Goliat, dia ambil 5 batu licin dengan langkah imannya bahwa kalau 5 Goliat itu datang semua, 1 batu untuk 1 kepala. Dia bilang begini, kalau orang Israel mereka lari tinggalkan tempat perang ketika lihat Goliat yang besar. Daud orang yang sudah lulus dari padang, dia berkata begini, sama seperti orang Betawi. Goliat, dia bilang begini, gua lihat lu. Nah, dia lihat Goliat yang rasa, dia bilang, gua lihat lu. Sekali lempar pasti kena, tidak akan meleset. Itu pikiran orang yang positif, yang dekat dengan Tuhan, yang punya iman. Kadang-kadang kita lihat masalah yang besar, kita lari tinggalkan masalah. Padahal nggak boleh itu. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia adalah setia memberi jalan keluar. Bukan untuk kita lari tinggalkan masalah kita, bukan. Tapi untuk kita menyelesaikan masalah kita. Ya, Filipi juga katakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Itu yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya, yang setia kepada perkara-perkara kecil yang tidak dianggap sama orang. Ya, makanya dikatakan di sini bahwa semua orang melihat Goliat itu melihat Daud dan Goliat itu adalah peristiwa yang besar. Tetapi Tuhan hanya melihat bahwa ini adalah anak yang sudah lulus ujian dari padang. Ya, Daud yang sudah lulus dari padang. Daud berkata, Tuhan yang menolong aku dari singa dan beruang akan menolong aku dari Goliat. Ya, karena gue lihat Tuhan yang lebih besar daripada Goliat. Ya, perhatikan kalimat ini baik-baik, saudara. Tuhan, ya, Daud tidak berkata begini, Tuhan tolong aku, enggak. Ya, Daud berkata, Tuhan sudah menolong aku. Ini adalah perkataan iman. Seperti langkahnya Daud, langkah iman yang mengambil 5 batu di sini. Ya. Kepercayaan Daud itu bukan teori. Ya. Kepercayaan Daud itu adalah pengalaman dia bersama Tuhan di padang. Kalau boleh saya tanya saudara, Daud ada berapa alat yang dia bawa waktu mengembalakan kambing domba? Ya. Yang satu ketapel, terus tongkat, terus apa lagi? Ini yang seringkali dilupakan. Dia punya kecapi, di mana ketika dia mengembalakan kambing domba, dia sambil istirahat, dia memuji, menyembah Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya apapun yang kita kerjakan itu bukan asal-asalan, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu adalah pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, kesetiaan kecil bisa menghasilkan iman yang besar. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan apa yang saudara lakukan setiap hari. Mungkin hari-hari ini kita nggak nyadarin bahwa kita dilihat, diperhatikan oleh Tuhan ketika kita melakukannya. Sekalipun orang-orang yang di sekitar kita nggak memperhatikan kita, tapi Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Ya, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini hidupmu terasa kecil,
Hari-hari ini hidupmu biasa-biasa saja, sepertinya monoton, ya, tidak dihargai, tidak diperhatikan. Mungkin saudara merasa bahwa Tuhan, kapan hidupku berubah? Saudara sudah berdoa, kapan suamiku berubah? Kapan istriku berubah Tuhan? Kapan anak-anakku berubah? Anak-anak berdoa, kapan orang tuaku berubah? Makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Orang tuamu mungkin gak lihat, pendetamu mungkin gak lihat, anak-anakmu mungkin gak lihat, suamimu, istrimu gak lihat, tapi Tuhan memperhatikan ketika kau berdoa. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik ini ya. Mungkin saudara sedang merasa bahwa saudara ditinggalkan Tuhan, tetapi yang saudara harus lihat, bukan Tuhan meninggalkan saudara, tapi Tuhan sedang melatih saudara, ya. Jadi padang itu bukan tempat kegagalan. Padang itu adalah tempat persiapan, di mana Tuhan mempersiapkan saudara, ya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kesetiaan saudara. Apa yang saudara lakukan dengan setia, itu dinilai oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Jadi ketika saudara sedang dipersiapkan Tuhan, jangan protes ketika proses itu terjadi dalam kehidupan saudara. Karena saudara mau dipromosikan Tuhan, pastinya karena saudara setia dalam perkara-perkara kecil. Mari pada saat pagi hari ini, Tuhan tidak sedang mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan mau mencari orang yang mau berkata, Tuhan, aku mau setia, ya? Setia dalam doa, setia dalam keluarga, setia dengan pasangan, setia dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan, setia dalam iman. Jadi pagi hari ini Tuhan ingin memulihkan hati kita yang mungkin sudah lelah, karena mungkin selama ini merasa bahwa pelayanannya tidak dihargai, pekerjaannya tidak dihargai, kerja kerasnya tidak dilihat, doanya terasa sia-sia. Tapi saudara, mari kita sama-sama. Saya minta pemain musik maju ke depan. Tuhan sedang berkata bahwa aku melihat semuanya. Kita menyanyikan satu pujian. Selidiki aku, melihat hatiku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.